Siap belajarnya? Ya. Kalau kita mendengar kata hidup, maka kita harus mikir tentang perjalanan atau berjalan. Betul tidak? Ya toh, orang lumpuh pun tetap berjalan loh, pakai rollstool, ya pakai kursi roda. Ya, betul nggak? Jadi kalau kita bicara tentang hidup, maka kita harus bicara tentang berjalan. Oh, siapa terjemahkan Kevin ya? Ini. Nah, dekat situ, Kevin. Yuk, mau dia. Belanda tuh Inggris. Belanda dong. Dia Belanda. Oh, dia Belanda. Iya, Belanda. Belanda. Contohnya di sini Bangka. Ya. Kamunya di sini. Kamu di belakang. Aku ini suku berpindah-pindah. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kita berkata hidup, mikir hidup, bicara tentang hidup, maka kita harus bicara tentang perjalanan. Betul? Ini Tante Syok ini berapa hari ini ngomong terus pada saya. Ya, bilang kalau saya nanti pergi, ya bilang Koden yang khotbah. Saya ajak gurau. Oh, kalau Tante pergi, saya khotbah, saya bangunin lagi. Dia belum ngomong pergi. Pesen ini, pesen itu, Pak. Saya bilang, awas kalau nggak mau bangun ya. Maaf ya, ini Tante Som umur 80 lebih, sudah mikir pengen cepat pulang saja. Masih lucu gitu loh. Lagi makan soto Madura masih enak kok. Oke ya. Nah, berjalan. Betul? Dalam kita berjalan, ada dua hal yang sangat menentukan. Satu, tujuan. Betul? Bayangkan kalau ada orang berjalan tidak tahu tujuannya. Jalan-jalan. Bukan, jalan-jalan kok ada tujuannya dong. Orang yang putus asa. Nah, itu dia orang putus asa. Ya. Linglung. Nomor dua, kita harus tahu kita jalan dengan siapa. Betul ya? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang tujuan hidup. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dengan siapa kita berjalan. Maka kalau kita melihat kembali pada firman Tuhan, maka percayalah perjalanan kita nggak akan kesasar dan pasti aman. Saudara, satu-satunya orang yang pernah berkata, "Ik ben de weg," akulah jalan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang pernah berkata, "Akulah jalan." Tahun 79 kira-kira saya lupa. Di sebuah kampus Universitas Katolik di Surabaya, kampus Widya Mandala, waktu itu mahasiswa Kristennya buat acara seminar. Nah, pembicaranya ada dua, satu Yeremia Rim, itu mentor saya, dia sudah meninggal, lalu kedua saya. Ketika acara tanya jawab, diskusi, kaget. Ternyata ada satu mahasiswa dari kampus Islam ikut. Nah, begitu dia berdiri mengenalkan namanya, dari kampus mana? Dari kampus Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kaget semua panitia. Kok bisa masuk? Padahal ini kan untuk intern Katolik Kristen. Terus saya tenangkan, tenang, saya bilang, bersyukur kalau ada suara kita dari Muslim ikut dengar juga. Tapi dia tanya yang membuat semuanya bingung. Harusnya Yeremia Rim yang jawab.
Dia bertanya gini, maaf, ternyata agama Bapak ini agama yang paling sombong di dunia. Bu, dalam hal apa? Nah, dia bacakan itu Yohanes 14 ayat 6. Itu yang dipakai Terry itu kaosnya itu. Kan dikatakan kalimat terakhir, ya, ditanya agama paling sombong. Karena di ayat kalimat terakhir kan, kalau tidak lewat aku, tidak ada orang bisa masuk surga. Saudara, seumur-umur hidup saya belum pernah ditanya seperti itu. Ayo, secara logika, betul nggak omong ini? Sombong betul ini? Masa harus lewat Tuhan Yesus semuanya? Loh, logika lo ya? Betul nggak? Woi, terus dia bilang, kamu yang jawab, kamu yang jawab. Suruh saya jawab. Bilang, ini bagianmu kok. Saudara, saya minta Roh Kudus beri saya hikmat, ya, untuk bisa jawab, beri saya wise, ya. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ilustrasi simple sekali. Oke, saudara, jawaban saya itu sebuah pertanyaan. Kalau ada pabrik sabun buat iklan, inilah satu-satunya sabun di dunia, sekali pakai sampai mati tetap bersih. Kira-kira kalau saudara ditawari iklan sabun seperti itu, mau nggak? Mau aja. Kenapa tidak? Sekali pakai bersih terus kok. Nikelop, oh nggak bisa. Ini bukan soal nikelop ya. Kevin bilang, pikir coba. Ayo. Nah, terus saya tanya kepada mahasiswa. Jadi kalau ada iklan seperti itu, saudara di mana? Ya saya akan coba lah. Bagus. Terus saya tanya, hal kedua, tiba-tiba ada pabrik sabun merek lain punya iklan yang sama. Berarti ada berapa sabun yang sekali pakai tetap bersih sampai mati? Ada 2. Berarti kita harus milih. Kita harus milih sabun yang mana. Saudara, maaf, seandainya ada tokoh lain, ada orang lain yang pernah berkata, kalau nggak lewat aku, nggak ada orang ke surga. Berarti kita harus milih dong yang mana ini. Nah, saya balik tanya, jadi ada nggak orang lain kecuali, saya bilang Nabi Isa waktu itu kan dia Muslim, yang pernah berkata, kalau nggak lewat aku, nggak ada orang masuk surga. Nah, dia mulai kalah, toh memang nggak ada, tapi dia muter-muter. Oke, saya terima pendapat saudara. Tapi saya tanya, pernah nggak saudara membaca buku yang lain yang memberitahukan ada jalan lain ke surga? Ya akhirnya dia ngakui tidak ada. Ya sudah. Jadi saya tawarkan, kenapa nggak nyoba saja? Ya betul nggak? Ya coba saja sabun tadi toh. Kalau saya sudah beli sabun itu, ya untung-untungan. Ya misalnya ternyata kotor lagi, ya buang aja kok repot. Tapi kalau sabun itu saya pakai langsung bersih terus, ya sudah, untungnya saya. Wow, yang lain tepuk tangan ramai sekali. Jadi hanya Tuhan Yesus, ya, jadi hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, akulah jalan, itu. Ya sudah, kalau cuma dia satu-satunya jalan, ya ikuti saja. Gratis kok, nggak perlu bayar apa-apa. Ya, kenapa aja mikir? Nggak ada bayar apa-apa, tidak. Pajak jalan. Nah, ya itu kan ini negara ini kan Tuhan Yesus tidak bayar pajak kemana ini? Ya kita aja ikutnya Betul? Nah jadi karena hidup itu sebuah perjalanan,
maka kita harus jalan di jalan. Dan jalan itu cuma satu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Ya ikuti saja. Saudara bersyukur. Tidak ada satupun orang yang berani berkata, akulah jalan, kecuali Tuhan Yesus. Ikuti semua yang diajarkan kepada kita, maka kita akan sampai kepada tujuan itu. Nah, dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan, pernah nggak lihat tanda-tanda lalu lintas, ya, omleiding, itu detour kalau bahasa Prancisnya, ya, umleitung bahasa Jermannya, Jermannya umleitung, Belandanya omleiding, Inggrisnya detour. Nah, jalan itu sedang diperbaiki, lalu ada arah lain. Nah, sesekali dalam perjalanan hidup kita ada omleiding tadi. Oke? Nah, siapa yang pernah punya pengalaman seperti ini? 40 tahun tinggal di rumah yang sama dan kerjaan yang sama juga. 40 tahun. Dari pagi berangkat kerja, pulang ya jalan itu. Tiba-tiba besok waktu mau pergi, loh itu ada omleiding, ada detour tadi. Ayo kita ngotot atau ikut? Gak bisa. 40 tahun aku jalan di sini. 40 tahun. Ada nggak orang yang kopak seperti itu? Orang yang keras kepala. Gak bisa. Ini jalanku 40 tahun. Terjadi apa itu kalau orang itu keras kepala? Kecelakaan. Nggak nyampe. Oh memang suruh gitu. Saudara, kadang-kadang ada jalan yang dibelokkan. Asal tetap ikut Yesus. Walaupun rasanya kok aneh ya jalan ini ya. Ya memang kita nggak pernah lewat. Tapi asal ikut. Ini yang kita perlu tahu dalam hidup ini. Nah, seringkali kita ini keras kepala maunya sendiri. Susah diatur, betul tidak? Ayo kita belajar untuk melihat fakta ini. Kita buka kitab Imamat pasal yang ke-9. Ayat 19 mulai. Ya, Imamat pasal 9 ayat 15. Betul enggak ya? Judulnya apa itu? Mudah-mudahan saya nggak salah. Oh, apa itu? Oh, berarti saya salah. Tunggu. Ada Alkitab nggak? Ya, ayat 15 judulnya apa? Oh ya, bukan berarti. Ayat 15. Sesudah itu Harun mempersembahkan kambing yang disediakan. Itu yang kata 15. Enggak, judulnya. Oke, saya tunggu. Punya Alkitab buku enggak? Isinya apa kodenya? Yang itu perjanjian Israel. Oh, bilangan. Oh, bilangan. Coba bilangan. Bilangan berapa? 9:15. Tentang itu, Israel dipimpin oleh berjalan 3 hari, 11 hari itu. No. Bukan kemah. Apa judulnya? Awan yang menutupi kemah Tuhan. Nah itu apa? Ayat berapa? Ayat 15 sampai 16. Bilangan 9. Bilangan 9 ya. Ya itu. Maaf saya salah. Bilangan 9 ayat 15. Apa judulnya? Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Nah, jadi bukan Musa. Bukan Musa yang memimpin Israel. Musa nggak tahu jalan. Apalagi zaman itu belum ada TomTom, belum ada GPS. Jadi yang mimpin itu kalau itu Tuhan sendiri. Kalau siang sebagai awan, kalau panas loh,
Jadi tiang awan itu seperti air condition, seperti payung. Kalau malam jadi api, karena nggak ada listrik. Terus kita tahu kalimatnya apa, suhunya padang gurun ekstrem sekali. Siang panas, malam bisa dingin. Jadi kalau siang pakai air condition, kalau malam pakai heater. Luar biasa apa di surga. Oke, mau baca bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Ini agak panjang pembacaannya. Indonesia ya? Oke, ayo kita baca bareng-bareng bahasa Indonesia mulai ayat yang ke-15 sampai 23 kalau tidak salah. Oke, 1, 2, 3. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan awan untuk malam sampai pagi. Awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Nah, saudara perhatikan kalimat ini. Demikianlah selalu terjadi. Artinya terus menerus. Apa bahasa Belandanya soal? Selalu terjadi. Continue. Itu yang penting. Selalu terjadi. Terus lanjut. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Terus Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Nah, ya, stop. Wordnya, passwordnya atas titah Tuhan. Bahasa Belandanya Perintah bevel desir. Saudara, di pasal ini berkali-kali ada kata atas titah Yahweh. Mereka berkemah, atas titah Yahweh juga mereka berjalan. Jadi taat pada peraturan. Lanjut, 1, 2, 3. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Terus Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. jadi kalau lama nggak bergerak, mereka langsung buat ibadah. Itu ya Pak. Terus setelah itu, ya, Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, ya, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah juga mereka berangkat. lanjut. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Ya sebentar, saudara, ayo kita membayangkan. Pasang tenda nggak mereka? Kayak camping. Ya, Betul? berkemah. Sesederhana-sederhananya kemah itu. Bongkar pasang itu magot muil. Susah atau mudah? Sekecil-kecilnya kemah itu susah, muilak. Tarik-tarik, bongkar lagi, ikat lagi, pasang lagi, tusuk pasang. Saya perhatikan, ada kalanya sore-sore begini awan itu stop. Berarti mereka harus apa? Ya, bukan cuma stop, buka tenda, kan untuk tidur sore begini kok. Betul? Firman bilang pagi-pagi goyang lagi. Ayo, bukan cuma bangun, ringkes-ringkes lagi. Nah, beres-beres lagi. Bayangkan kalau ada yang kokoh, dablek, berangkat dulu kami tinggal. Capek ini, baru istirahat semalam ini. Sekarang bongkar lagi. Kira-kira kalau akan ada keluarga Israel nekat, nggak mau nurut,
terjadi apa? Ketinggalan. Kedinginan. Bukan cuma ketinggalan. Kedinginan, kepanasan. Kedinginan, kepanasan, jadi es. Babi panggang. Dan ingat, selama tidak ada tiang awan, tiang api, nggak ada mana. Ini luar biasa. Makanan itu turunnya kalau ada tiang awan, tiang api. Juga tidak akan ada air kalau nggak ada tiang awan, tiang api. Maka itu terjadi apa kalau ada keluarga Israel yang keras kepala, dablek, maunya sendiri, nggak mau ikut, mati lah. Saudara, banyak Kristen mati rohani karena tidak mau ikut berjalan bersama Tuhan, maunya sendiri. Kokohnya, betul nanti ya, nggak mau nurut. Bayangkan. Jadi ada waktu sore-sore begini awan itu berhenti. Besok pagi goyang lagi, berangkat lagi. Ada kalanya lama, ya udah ikuti saja. Karena kita nggak tahu. Salah satu anak kami punya cerita bagus. Suaminya nyetir, pakai GPS, pakai tom-tom gitu. Nah, dia ngomong, loh, kok dibelokkan? Enggak, jalannya enggak sini biasanya. Itu tetap lurus ke sana. Nah, saya di mobil itu. Ya, saya di mobil itu juga. Terus istrinya ngomong begini. Kepada barang GPS yang kamu lihat aja kamu nggak nurut. Bagaimana dengan Tuhan kamu nggak lihat, nggak nurut juga kamu? Ngerti nggak? Saudara, sering kali kita begitu. Sudah nggak tahu jalan, sok pinter lagi. Maunya sendiri lagi, nggak mau diatur. Lanjut, belum selesai. 20 berapa tadi ya? 1, 2, 3. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Terus? Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Ya, terus? Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Terus? Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Luar biasa. Lanjut. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Terus? Nah, atas tita Yahweh mereka berkemah dan atas tita Yahweh juga mereka berangkat. Lanjut. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perkataan Musa. Saudara yang baru pertama kali baca ayat ini, simpan baik-baik. Bahwa hidup berjalan bersama Tuhan cuma satu kuncinya, kehorsan. Dengar dia bicara apa, taat. Hebat sekali. Apa saja yang kita mau lakukan harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Ini luar biasa. Coba kita lihat hidup Tuhan Yesus. Matius 1. Wah, saya masih pakai Alkitab buku. Ada nggak di sini? Alkitab Bible. Ya, ya. Matius 1. Ada 3 ayat di pasal 1, pasal 2 Injil Matius. Yang hidup Yesus itu luar biasa. Belanda, Indonesia itu sebelah. Ini sebelah itu dia. Oke, bentar ya. Ya, Matius 1. Bentar ya, saya cari ayat berapa itu. Wah, ini hidup Yesus. 18. Tuhan Yesus saja ayat berapa nih? 18 mulanya. 18, tunggu ya. Ada beberapa ayat di Injil Matius 1 dan Matius 2. Tuhan Yesus saja ngikuti apa yang tertulis di firman Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus ya taat, masa kita nggak mau taat? Ayat berapa nih? 18.
Oh, bukan. Bukan. Iya, ayat yang ke Matius 1. Matius 1, tunggu ya. Tunggu. Ini semua kelahirannya dia semua nih. Bukan, sebentar. Berapa? Matius 1 ayat 22. Oh iya, betul. Terima kasih Filipus ayat 22. Coba saudara baca Matius 1 ayat 22. Ayo, 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengikuti loh apa yang telah difirmankan, yang tertulis di Perjanjian Lama. Ya, itu yang Yesus lakukan. Matius 2 ayat yang kelima. Coba lihat Matius 2 ayat yang kelima. Udah, 1, 2, 3. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab kami. Nah, ada tertulis di Perjanjian Lama. Pasal 2 masih ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir memanggil anakku. Bayangkan, Tuhan Yesus saja hidupnya nurut yang tertulis. Masih Matius pasal 2 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Kira-kira kita mikir apa tentang hidup Tuhan Yesus? Ketaatan. Dia nggak berani melanggar yang sudah tertulis. Saudara, ayo hari ini kita mikir dalam hidup kita. Nah, di antara berapa negara yang saya sering kunjungi, nggak semuanya tentunya, masih banyak. Hanya orang Belanda yang punya kalimat bagus. Wet is wet. Saya belum pernah dengar di negara lain, ya wet itu hukum, peraturan, itu hukum. Tahu nggak arti orang Belanda ngomong begitu? Kenapa? Wet is wet. Artinya taat. Nggak boleh rubah. Wet is wet. Ini luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang merasa hidupnya itu kok kacau betul ya, ini salah, itu salah, ini bagaimana? Jangan salahkan orang lain, langsung periksa diri sendiri. Berarti aku sedang tidak menuruti titah Tuhan tadi. Apa tadi? Titah Tuhan apa sih? Bevel des Heer. Harus ikut. Akulah jalan. Gak ada yang lain. Aku. Ikuti. Peraturan apa? Sus? Nee, maar je firman dat ze aku is aku. Oh, aku. Ya, Ya. mas tidak kan ada. Ya. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang tertulis ini, hidup ini luar biasa. Jadi gampang. Betul? Jadi indah. Hidup jadi menyenangkan. Amen. Hidup itu jadi ringan, tidak berat. Kalau kita mengikuti, mentaati semua peraturan yang ada. Kalau Tuhan berkata, ampuni orang itu, jangan tawar, nanti dulu Tuhan. Ya sudah, kalau sudah pun ya ampun. Jangan pernah doa gini ya, Tuhan, aku minta izin 5 menit saja untuk berdosa dulu. Nah, ada orang kayak gitu loh, 5 menit aja Tuhan. Nah, terus Tuhan tanya, kenapa? Aku mau tonjokin orang itu dulu. Setelah aku bertobat, ampuni aku Tuhan. Ini orang kurang ajar betul itu. Saudara,
Pokoknya apa yang Tuhan Yesus katakan, lakukan itu. Maka hidup ini akan luar biasa indah. Ya, nggak ada yang berat kalau kita ikuti semua peraturan yang tertulis itu. Jadi lagi sekali, perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan bukan dipimpin oleh Musa, tapi oleh Roh Kudus, tiang awan dan tiang api. Ikut kemana tiang awan, tiang api itu berjalan, mereka ikuti. Maka itu mereka tidak kesasar, tidak tersesat. Wah, itu perjalanan yang sangat luar biasa. Ketaatan itu mutlak sekali. Kita lihat ayat yang berikut, supaya dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita selalu mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan kita. Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Maka itu Musa berkata kepada Bapa di surga, sebuah kalimat yang luar biasa. Keluaran 33 ayat 15. Ya. Keluaran 33 ayat 15. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya tahu nggak apa arti kata kalimat ini? Tuhan, jangan kami suruh berangkat. Kalau Tuhan nggak menyertai kami, nggak menuntun kami, nggak menunjukkan jalan kepada kami. Padahal kalau dipikir Musa itu hebat ya, luar biasa. Tapi tetap dia mengandalkan Tuhan, katakan kami. Jangan suruh kami pergi dari sini, kami nggak tahu mau kemana. Jadi Musa saja menantikan Tuhan, apalagi kita. Betul? Selalu menunggu Tuhan dalam hidup ini. Banyak kali kita yang mengaku anak-anak Papa di surga, mengaku murid Yesus. Maaf, kok aku susah ya dengar suara Tuhan? Betul enggak? Kenapa ya aku bingung? Tuhan mimpin aku ke sini, ke situ, aku tidak tahu bagaimana. Hari ini kita akan membuktikan. Hanya ada satu penyebab. Kenapa banyak di antara kita sulit tahu tuntunan Tuhan di hidup kita, sulit tahu mendengar suara Tuhan. Cuma satu penyebabnya. Kalau Papa di surga tahu saudara sudah punya pilihan sendiri, ya sudah, Tuhan tidak mau mencampuri. Karena apa? Iya, pasti kita bakal ribut dengan Tuhan. Lo betul enggak? Saudara, ini loh penyebabnya. Bukan 2, bukan 3, cuma 1. Ketika Papa yang baik itu tahu bahwa ada di antara saudara sudah punya keputusan sendiri, sudah punya pilihan sendiri, sudah punya jalan sendiri, doa puasa 40 hari kali 10 untuk Tuhan. Tuhan bicara kepada saya, tolong pimpin saya. Nggak bisa. Ya jalan sendiri saja, nggak usah minta tuntunan Tuhan. Maka itu satu saja pergumulan Tuhan Yesus, bukan 2, bukan 3, sampai keluar darah keringatnya. Hanya bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadi. Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus sendiri sampai keluar darah hanya untuk menaklukkan egonya,
Apalagi model-model kita ini yang doyan duit begini. Ngerti maksudnya? Aduh, ampun sudah. Jadi ikuti hidup Yesus, bukan kehendakku. Jadi saya ulangi lagi, kalau saudara masih kesulitan mengerti kehendak Tuhan, saudara masih kesulitan mendengar suara Tuhan, saudara masih kesulitan menentukan jalan mana yang Tuhan mau tunjukkan, penyebabnya cuma satu. Saudara sudah punya pilihan sendiri. Kalimat aku mau jangan dianggap enteng. Kalimat aku mau ini yang membuat Tuhan kalah dengan kita. Ya sudah. Maka itu contoh kecil. Orang berkata nyawa kita di tangan Tuhan. Ternyata salah. Maka itu orang komunis paling gampang mengejek orang beragama. Dikit-dikit karena Tuhan, dikit karena enggak. 90% lebih itu karena kita manusia. Saya beri contoh begini ya. Tuhan menetapkan ada orang baru lahir. Hai manusia, umurmu nanti mati 81 tahun. Cukup tua ya, 81. Tapi orang ini umur 16 pacaran. Menjelang umur 18 dia diputus pacar terus bunuh diri. Mati enggak? Mati. Tadi Tuhan berkata matimu umur 81. Tapi karena dia milih mati umur 18. Ngerti ilustrasi ini? Salah Tuhan atau salah dia? Ya sudah. Ya understand? Itulah manusia. Ingat loh, Papa di surga tidak mau paksa kita. Setuju? Misalnya, Daniel, kamu ke kanan. Saya bilang enggak, aku mau ke kiri. Apa Tuhan tarik kuping saya kanan, goblok kanan nih? Enggak. Dia cuma sedih. Kenapa kamu enggak menurut aku? Nah, waktu saya ke kiri, ternyata ada jurang di situ. Saya masuk. Yang salah sih. Jangan salahkan Tuhan. Salah dia. Nah, disinilah kita menemukan sebuah kebenaran. Ternyata Tuhan yang hebat dan luar biasa itu hanya bisa maha kuasa kepada binatang. Kenapa? Karena binatang maha kuasa apa ya? Karena binatang gak bisa berkata tidak. Nurut. Kita yang bisa berkata tidak. Maka itu Tuhan kalah dengan ego kita. Aku mau. Begitu Tuhan melihat ada sikap aku mau, Tuhan diam. Jadi kan nggak bisa apa-apa. Karena kita sudah punya pilihan. Saya beri contoh lagi. Kalau ada di antara kita sedang berdoa untuk cari rumah, ya, jangan berkata gini, Tuhan, saya punya 3 pilihan rumah. Tolong Tuhan, rumah yang mana untuk aku? Tuhan nggak mau jawab. Karena kita sudah punya pilihan. Tuhan akan jawab kalau kita nggak punya pilihan. Contoh lain, anak muda berdoa, Tuhan saya ini bingung loh Tuhan. Saya ini tertarik pada 3 orang, yang mana jodoh saya? Nah, Tuhan nggak bisa jawab karena kita sudah punya pilihan. Ngerti nggak cara Tuhan berpikir dengan kita? Oke? Maka itu saudara,
Kalau saudara dan saya bisa menaklukkan ego ini, nggak ada kata aku mau, biar Tuhan yang mau. Percayalah, mulai detik ini semua kita akan mudah mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan tahu kita gampang diatur. Jadi sampaikan kepada banyak saudara kita, kalau mereka kesulitan mendengar suara Tuhan, ternyata gara-gara ini. Bukan karena kurang panjang doanya kalau pagi, bukan. Tapi karena kurang taat, kurang menyerah. Nah, kita belajar dari hidup Abraham dan hidup Maria. Ya, kenapa Tuhan bicara pada Abraham waktu itu? Karena Abraham dibaca hatinya oleh Tuhan. Ini orang nurut. Disuruh kiri, kanan, terus. Nggak pernah bantah. Maka itu Tuhan bicara. Begitu pula kepada Maria. Zaman itu memang orang nggak sebanyak zaman sekarang. Tapi paling tidak 30-40 gadis ada nggak zaman itu? Ada. Kenapa milihnya Maria? Sebab Tuhan tahu Maria ini nurut, nggak bantah. Maka itu ketika Gabriel menjelaskan gini, kamu bisa ambil. Coba baca Lukas 1:38. Ini luar biasa. Lukas 1:38. Coba lihat. Ini yang dicari oleh Tuhan. Maka itu kalau saudara dan saya punya sikap seperti Abraham yang selalu ya Tuhan, seperti Maria. Sudah? Lukas 1:38. Ayo baca. 1, 2, 3. Kata Maria, Ya. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu-satunya definisi siapa hamba Tuhan itu tidak dinilai khotbahnya bagus, pelayanannya banyak. Tidak. Satu-satunya definisi siapa hamba Tuhan, kalau kita berani berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu definisi hamba Tuhan. Amin. Lukas 1:38. Wih, satu sok nulis hebat. Bisa nulis satu? Bisa kebaca? Ini hamba Tuhan. Nah, padahal saudara tahu nggak? Risikonya besar nggak? Waktu Maria ngomong begitu, mati risikonya. Tapi dia nurut. Nah, biarlah dari dua contoh saudara kita ini, tidak ada lagi di antara kita yang kesulitan mendengar Tuhan menuntun kita, mendengar Tuhan bicara kepada kita. Kalau Tuhan tahu kita nggak punya pilihan, selalu berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Maka hidup ini akan luar biasa. Amin. Coba ngomong kiri kanan, kamu nurut gak ya? Kamu nurut ya? Gak usah gak? Haleluya. Yang di rumah juga, ayo biar Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Oke ya? Wih, hebat sekali. Beter horen, iya, jangan sampai malam itu ya. Berarti kita hebat ya, Tuhan kita. Ayo Rudi, maju. Lanjut. Saya. Ya, supaya dikenal. Oh, supaya dikenal. Apa dikenal Tuhan.